Kita sadar betul bahwa pernikahan itu ide dari Tuhan. Ingat, yang tidak bisa berubah cuma Tuhan. Manusia tetap bisa berubah. Kalau kamu alasannya cantik, suatu waktu seorang Nia bisa teot, bisa keriput. Sesuai dengan usia manusia. Kalau alasannya karena Alex gagal, suatu saat Alex perutnya bisa buncit. Makanya dalam pernikahan Kristen, kalau kita sudah berjanji Tuhan mau, kita seperti Tuhan. Seperti Tuhan, kalau dia berjanji, kita tidak boleh melalaikan ataupun mendustai. Jadi waktu berjanji, saya siap menerima engkau sampai maut yang memisahkan. Berarti waktu nanti dalam perjalanan pernikahan, ada persoalan, ada tantangan, saya sudah berjanji. Dan berjanji dengan Tuhan itu artinya apa? Kontrak mati. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian tekan lonceng, like, dan komen. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman supaya banyak orang yang boleh menerima berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi orang Israel biasanya dia menikah di hari ketiga. Kenapa? Itu berdasarkan kitab Kejadian waktu penciptaan dunia ini. Bahwa semua hari yang diciptakan Tuhan, Tuhan bilang bahwa semuanya itu baik adanya. Tetapi pada waktu hari ketiga, Tuhan berkata dua kali bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Tuhan ulang lagi bahwa semuanya itu baik adanya. Sehingga mereka memandang hari ketiga itu adalah hari yang terbaik untuk mereka boleh menerima berkat dalam pernikahan. Kita di iklim Indonesia, kita percaya semua hari itu punya berkat berkali-kali ganda. Amin. Jadi ini kita lakukan di hari Sabtu, dan berkat Tuhan juga sama atas kedua mempelai. Nah, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Kita sadar betul bahwa pernikahan itu ide dari Tuhan. Walaupun Alex dan Nia udah punya perencanaan yang baik, di gereja kita biasanya 6 bulan sebelumnya daftar, lalu baru boleh susun semuanya rencana. Tetapi saya yakin dalam pikiran Tuhan, rencana dia untuk pernikahan khususnya buat Alex dan Nia jauh lebih panjang daripada kalian mempersiapkan. Tuhan yang sudah persiapkan pasangan yang terbaik buat Alex, dan harus diimani waktu memulai hari ini menikah, engkaulah pasangan yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena kalau kelebihan sangat gampang untuk menerima, ya kan, karena dia cantik, karena dia baik, dia sabar, itu gampang. Tapi nanti dalam perjalanan pernikahan, ingat, yang tidak bisa berubah cuma Tuhan. Manusia tetap bisa berubah. Kalau kamu alasannya cantik, suatu waktu seorang Nia bisa teot, bisa keriput. Sesuai dengan usia manusia, semakin hari kita semakin merosot kata Alkitab. Tetapi kalau didasari dengan menyadari bahwa ini adalah pasangan dari Tuhan, saya siap menerima segala kelebihan termasuk kekurangan. Kalian sebentar akan mengucapkan janji nikah. Saya siap setia menerima engkau dalam keadaan apapun. Artinya apa?
Ini adalah janji yang diucapkan bukan cuma kepada pasangan, tetapi di hadapan Tuhan. Makanya dalam pernikahan Kristen, kalau kita sudah berjanji Tuhan mau, kita seperti Tuhan. Seperti Tuhan, kalau dia berjanji, kita tidak boleh melalaikan ataupun mendustai. Jadi waktu berjanji, saya siap menerima engkau sampai maut yang memisahkan. Berarti waktu nanti dalam perjalanan pernikahan, ada persoalan, ada tantangan, saya sudah berjanji. Dan berjanji dengan Tuhan itu artinya apa? Kontrak mati, tidak bisa dibatalkan. Karena Tuhan bilang kalau apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya kalau sudah berjanji, Tuhan tidak bisa melalaikannya. Nah, karena itu ada beberapa pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Di ayat yang pertama dan kedua, pada waktu pernikahan ini, Yesus, murid-murid Yesus dan ibu Yesus diundang dalam pernikahan ini. Mungkin kalian berdua sudah punya rencana untuk mengundang siapa yang akan hadir. Ada orang yang mungkin dari segi perusahaan dia orang penting. Dari segi pergaulan mungkin dia pemuka masyarakat. Ketika dia datang dalam undangan kita, betapa bangganya kita. Tetapi dalam acara ini, Yesus, ibu Yesus mereka hadir. Kenapa mereka hadir? Saya yakin betul Yesus sangat menghargai dan sangat concern terhadap pernikahan. Yesus ada di dunia, cuma 33,5 tahun dia berkarya. Artinya pasti dia pilih momen-momen yang tepat untuk dia hadir. Sehingga kalau Yesus hadir, berarti Yesus hadir dengan segala keberadaannya, siap menolong, siap memberikan mujizat. Karena itu hal yang pertama dalam suatu pernikahan, pastikan undang Tuhan. Tuhan, walaupun saya dengar dari bimbingan, dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, saya bisa baca buku dari orang tua, dari banyak pengalaman. Tapi maaf, yang paling ahli itu cuma Tuhan. Ada masanya dalam suatu pernikahan kita itu kan mood kadang-kadang bisa berubah. Kadang-kadang kita bisa nggak stabil seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, yang mengendalikan, segala sesuatu bisa dilewati dengan baik. Pernikahan pasti indah. Kenapa? Karena itu rahasianya Tuhan. Tuhan bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Ada orang yang mungkin bertahan bahwa dia memilih untuk tidak menikah. Oke, tidak apa-apa. Kalau dia bahagia dengan keputusannya, Tuhan juga akan berikan kemampuan dia sukses dalam panggilannya sebagai seorang diri. Berarti kalau Alex diberikan istri, Nia diberikan suami, Tuhan sudah siapkan rahasia yang besar. Jangan pernah percaya dengan perkataan dunia yang bilang lu lihat nanti jauh lebih indah pacaran daripada menikah. Kan pernah saya ngomong ya, saya jamin kalau Tuhan yang bilang lebih tidak baik manusia itu seorang diri, berarti pernikahan yang dibangun dengan benar pasti indah. Karena pacaran itu rasa aja udah senang, bisa deg-degan kan. Makanya ada lagu jatuh cinta berjuta rasanya. Memang benar. Kok lihat mukanya dulu biasanya SMA pinjam bukunya aja udah rasa senang. Lihat bukunya, lihat tulisan udah senang. Apalagi ketika sudah disatukan, pasti indah. Nah yang kedua, Yesus, murid-murid Yesus, ibu Yesus hadir, diundang dalam perkawinan itu. Berarti penting pergaulan dalam kehidupan pernikahan. Ingat, hari-hari ini dan Alkitab sudah menubuatkan akan banyak orang memandang rendah pernikahan. Perzinahan, perceraian akan bertambah. Alkitab sudah bilang akan terjadi pengulangan-pengulangan di mana ada orang-orang yang tidak menghargai pernikahan. Ketika misalnya reuni, walaupun sekarang udah agak terbatas ya, nanti ada yang bilang, Lex, lu jangan bawa bini lu Lex. Nih, jangan bawa laki lu dong. Lebih asik kita lagi mau reuni. Ingat, hati-hati dengan pergaulan. Kalau kita memiliki teman, pastikan teman itu menghargai suami kita. Teman kita menghargai istri. Jangan sampai kita masuk ke pergaulan yang memang bisa menghancurkan pernikahan. Kalau kita salah bergaul, kadang mungkin ada masa-masanya, misalnya Nia lagi ada masalah, tiba-tiba mukanya misalnya lagi suntuk gitu, lu ada masalah sama laki lu, misalnya seperti itu. Anggaplah Nia bilang, tahu aja lu. Ada orang jahat yang bisa bilang, udah tenang aja, masih banyak laki yang senang sama lu kok. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi seandainya kita punya teman yang baik, misalnya kita pun ngomong, dia tuh Alex tuh marah gua tuh, yalah, lu udah pernah janji di hadapan Tuhan kan,
bahwa lu siap menerima dia dalam keadaan apapun. Teman menentukan banyak hal. Karena itu pastikan Alex dan Nia, ketika kalian berjalan dalam suatu pernikahan, perhatikan temanmu. Bukan berarti kita membuang teman sembarangan, tetapi artinya gini, pastikan pilih pergaulan yang memang membangun pernikahan, menghargai pernikahan. Yesus, Ibu Yesus, murid-murid Yesus hadir, artinya dia memiliki pergaulan yang baik. Nah berikutnya, ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus datang kepadanya. Dia tanya, dia ngomong sama Yesus, mereka sudah kehabisan anggur. Dan mujizat pun terjadi. Ini sesuatu yang kalau boleh dibilang, mempelainya tidak tahu. Sampai akhirnya pemimpin pesta bertanya, gimana ceritanya kok sampai anggur yang terbaik masih ada sampai akhir. Ingat, dalam suatu pernikahan, ada masa-masanya kita melihat sesuatunya berat. Misalnya karir, keuangan, usaha. Alex misalnya mengalami masa-masa yang sukar, anggaplah diizinkan Tuhan sebagai proses itu. Tetapi satu hal, ada pribadi yang tidak terlihat karena kalian sudah undang untuk memimpin dan leading pernikahan kalian. Ingat, pribadi yang tak terlihat itu, dia sanggup untuk memberikan kejutan-kejutan. Karena itu pastikan, minta tiap hari. Kalian kalau ingin menjaga hubungan pernikahan tetap manis, pastikan tiap hari ada hubungan doa dengan Tuhan. Alex, begitu juga Nia. Pastikan tiap hari ngomong, Tuhan, kami bisa menjalani satu hari itu karena Tuhan. Dan kami mau hari ini Tuhan pimpin. Tiap hari. Karena kalau Tuhan yang pimpin, siapa yang bisa lawan kita? Karena itu pastikan kalian berdua berjalan selalu dengan Tuhan. Saya dorong, jangan jadi orang Kristen yang sekedar Kristen. Tapi memang benar-benar seperti makna Kristen itu bahwa Kristus di dalamku dan aku mengikuti. Jadi kalian pastikan, dan hari ini sebagai pesan yang terakhir di ayat yang ke-11. Ayat ini berkata demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berarti miliki visi, miliki tujuan. Bahwa pernikahan yang kami jalankan, ya Tuhan, kami mau Tuhan dimuliakan. Yesus buat mujizat ini, tujuannya Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Jadi pastikan kalian membangun pernikahan, orang-orang tuh bisa kagum. Memang hebat ya. Maaf, kita tahu banyak yang berjanji di hadapan Tuhan, di altarnya Tuhan, tetapi hari ini dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. Menceraikan suami, menceraikan istri. Sehingga kita bisa melihat banyak orang yang tersandung. Tuh katanya Kristen tidak boleh cerai, tapi buktinya tuh cerai juga tuh. Intinya itu tergantung kita, karena ada pilihan di dunia ini. Di Alkitab ini juga ada contoh. Karena ada orang konseling menikah bilang begini, Pak, masa menikah lagi tidak boleh? Itu di dalam Alkitab tuh Abraham tuh istrinya bukan cuma satu, Salomo tuh bahkan sampai 1000. Ingat, kalau Alkitab tulis bukan berarti semuanya untuk kita tiru. Ada contoh yang memang dituliskan, diungkapkan oleh Tuhan, tapi itu sebagai contoh bahwa ada yang baik untuk engkau lakukan, ada yang tidak baik untuk engkau juga tidak lakukan. Jadi kalau di dalam kehidupan Alkitab, dalam contoh Alkitab, ada contoh-contoh yang baik. Ada pernikahan yang kita belajar dari Yusuf, bagaimana dia bisa menerima pacarnya. Maaf, gak mudah menurut saya. Orang tidak pernah dengar suara Tuhan, dan zaman dulu seorang wanita yang bukan imam tidak mungkin dengar suara Tuhan. Tiba-tiba dia lapor, Sup, aku hamil. Kan reaksi pertama pasti marah. Yang benar, gitu kan. Mungkin dia agak bercanda. Iya. Sama siapa? Roh Kudus. Maaf. Emangnya gampang? Emangnya semudah itu bisa terima dan percaya? Tetapi Alkitab katakan karena Yusuf seorang yang tulus hatinya. Makanya kan di Alkitab bilang dia hendak menceraikan istrinya dengan diam-diam. Karena dalam pandangan Israel sebelum mereka menikah ada pertunangan. Dan pertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri. Tetapi tidak boleh hidup sebagai suami istri. Sehingga dia ingin menceraikan diam-diam. Karena kalau diumumkan, Maria harus mati dirajam pakai batu. Tiba-tiba, karena Tuhan lihat dia memang baik, dia tulus, Tuhan bicara. Benar yang Maria katakan, dia mengandung karena kudus. Intinya, dia bisa menerima. Lalu akhirnya Maria dan Yusuf dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pastikan Alex dengan Nia, ada banyak orang yang kagum.
kepada Tuhan karena melihat kalian berdua. Ada banyak orang yang nggak kepingin menikah karena mungkin mendengar menikah itu nggak asik, tapi gara-gara melihat kalian berdua, mereka pun bilang, "Kita nikah yuk." Contohnya Alex dan Nia itu jadi contoh yang baik. Kiranya berkat Tuhan menyertai kalian berdua sampai selama-lamanya. Yesus